Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membuat video untuk memenuhi tugas proyekan akhir dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Tak kenal maka tak sayang, maka kenalkan dari... Perkenalkan, nama saya Raja Desbeno. Saya Muhammad Pacoroji. Saya Selviani. Saya Farsya Khairani. Motherboard merupakan papan atau alat sirkuit utama untuk mengorganisir semua perangkat keras komputer agar terjalin sempurna dan dapat bekerja dengan baik saat komputer dinyalakan. Motherboard menerima daya dari sumber listrik dan memulai proses pengolahan data. Storage bank atau bank memori berfungsi untuk menempatkan kartu memori atau yang sering disebut dengan RAM. Prosesor merupakan salah satu komponen utama yang berfungsi untuk mengelola seluruh aktivitas di dalam komputer. Prosesor ini sering disebut juga sebagai otak pada manusia. Soket prosesor. Soket prosesor merupakan dudukan atau tempat berbentuk persegi yang ada pada motherboard dengan banyak lubang-lubang kecil sebagai alas menancapnya kaki-kaki pada pin prosesor. SATA konektor memiliki fungsi untuk menempatkan konektor dari kabel SATA yang terhubung ke hard disk atau HDD ataupun optical drive atau ODD dengan jenis SATA. Complementary Metal Oxide Semiconductor atau yang disebut juga CMOS berfungsi sebagai sumber daya listrik untuk BIOS ataupun Basic Input Output System. Chipset Short Bridge bertugas untuk mengelola berbagai perangkat keras tambahan yang terhubung ke motherboard seperti USB controller, kartu suara, kartu jaringan, port SATA untuk perangkat penyimpanan, dan juga port PCI. Selain chipset Short Bridge, ada juga chipset North Bridge bertugas untuk menghubungkan CPU dengan RAM dan memfasilitasi akses CPU ke perangkat keras utama seperti kartu grafis, kartu jaringan, dan juga perangkat penyimpanan. Selanjutnya, heatsink. Heatsink pada motherboard memiliki fungsi untuk memberikan pendinginan yang berfokus kepada motherboard. RAM atau Read Access Memory merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data sementara dan instruksi-instruksi program yang sedang dijalankan, yang berarti RAM ini memiliki sifat yang volatil. Slot PCI sendiri adalah salah satu komponen yang ada di motherboard yang berguna untuk menyambungkan peripheral tambahan seperti sound card, VGA card, dan sebagainya. Slot PCI ini ada bermacam-macam. Ada PCI biasa, PCI Express 1, sampai PCI Express 16. Berikut adalah penjelasan dari komponen-komponen yang ada di port input output. Port DFI adalah interface video display yang dikembangkan oleh Digital Display Working Group. Interface digital ini digunakan untuk menghubungkan sumber video seperti kartu grafis ke perangkat layar seperti monitor komputer. Yang kedua adalah port serial, yaitu port yang mempunyai kemampuan transfer data dengan kecepatan lebih rendah dibandingkan jenis port paralel. Kabel konektor untuk COM1 adalah 9 pin dan untuk COM2 adalah 25 pin. Yang ketiga ada port PS2. Port ini umumnya digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse. Yang keempat ada port USB. Port ini merupakan port serial universal bagi peralatan yang bekerja dengan transmisi data secara serial. Yang kelima ada port VGA, merupakan port yang langsung berhubungan dengan monitor. Port VGA didapatkan dari pemasangan VGA card. Yang keenam ada port audio. Port audio merupakan port yang berhubungan langsung dengan peralatan audio seperti tape,
radio, speaker, dan lain-lain. Yang terakhir ada port LAN, port yang digunakan untuk komunikasi antar komputer, sehingga komputer dapat saling berbagi informasi dengan komputer lainnya. Power connector merupakan konektor yang berfungsi sebagai penerima power dari power supply. Sedangkan konektor yang memiliki 4 pin ini memiliki fungsi sebagai pemberi daya tambahan, khususnya pada bagian CPU. CPU fan berfungsi sebagai penghubung antara heatsink atau kipas CPU kepada motherboard, sedangkan sistem fan berfungsi sebagai penghubung antara kipas casing dengan motherboard. Ref audio memiliki fungsi untuk menghubungkan port audio yang berada di front casing kepada motherboard. Sedangkan FUSB memiliki fungsi untuk menghubungkan USB yang berada di casing bagian depan kepada motherboard. COM2 konektor pada motherboard memiliki fungsi untuk menghubungkan serial port kepada motherboard. Selanjutnya yaitu LPT konektor. LPT konektor memiliki fungsi untuk menghubungkan parallel port kepada motherboard. LPT konektor dan COM2 konektor ini sudah terbilang konektor yang lama dan sudah digantikan dengan generasi yang baru atau yang lainnya, yaitu konektor USB. Lalu ada konektor yang berwarna merah. Konektor berwarna merah ini memiliki nama CR CMOS atau bisa dibilang clear CMOS, dan ini memiliki fungsi untuk mereset BIOS secara fisik. Front panel pada motherboard memiliki fungsi agar kita dapat menghidupkan serta mematikan sistem pada komputer menggunakan tombol yang berada di front casing. Front panel juga dapat digunakan sebagai indikator nyala matinya sebuah PC serta aktif tidaknya hard disk ataupun SSD. Power supply memiliki fungsi sebagai penyuplai power baik itu pada motherboard maupun kepada peripheral yang terdapat di dalam casing seperti hard disk, optical drive, dan lain sebagainya. Hard disk merupakan media penyimpanan data dengan kapasitas memori yang besar. Hard disk juga bersifat non-volatile, sehingga data yang disimpan tidak akan hilang bila komputer tidak menyala atau tidak menerima masukan listrik. Optical drive adalah perangkat yang membaca atau menulis data pada optical disk. Optical drive dapat berupa optical drive internal yang sudah terpasang di dalam komputer atau optical drive eksternal yang terhubung ke komputer menggunakan kabel. Oke, itu saja penjelasan dari saya dan teman-teman saya tentang komponen-komponen yang ada di komputer. Sekarang kita akan masuk ke sesi perakitan komputernya yang akan dilakukan oleh teman saya yaitu Rajata Ridho.
Sekian video dari kelompok kami, kelompok 6, untuk memenuhi tugas proyekan akhir mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.